dunia literasi dan komunikasi, kemampuan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting. Salah satu elemen penting dalam menulis yang mempengaruhi kejelasan serta keteraturan tulisan adalah penggunaan paragraf yang efektif. Lantas, apa sih paragraf efektif itu? Halo, saya Tiarnada Sadat, biasa dipanggil Tiara dengan NIM 23100260032, program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulla Waruman. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf efektif. Paragraf merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Paragraf juga merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan biasanya mempunyai satu ide pokok atau gagasan utama, serta cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Gagasan-gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf tersebut terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut sebagai kalimat topik, sedangkan kalimat yang berisi gagasan bawahan disebut sebagai kalimat menjelas. Paragraf memiliki fungsi penting bagi penulis maupun pembacanya. Fungsi paragraf bagi penulis yang pertama adalah agar tulisan tersusun secara sistematis, yang kedua adalah membantu penulis dalam mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan, yang ketiga adalah memudahkan penulis dalam mengorganisasikan gagasan, yang terakhir adalah paragraf dijadikan sebagai pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Kemudian, fungsi paragraf bagi pembaca yang pertama adalah agar pembaca mudah memahami gagasan utama dalam suatu paragraf. Yang kedua adalah agar pembahasan tidak membosankan karena pembaca kalimat yang panjang dan tidak ada hentinya. Dan yang terakhir adalah pembaca dapat memahami bagaimana cara penulis menyampaikan sebuah gagasan secara sistematis. Secara umum, ciri-ciri dari paragraf sebagai berikut. Yang pertama, paragraf memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, topik dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail mengenai penjelasan dari kalimat utama. Dan yang terakhir, paragraf juga dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Jenis paragraf yang pertama adalah berdasarkan fungsinya. Dibagi menjadi paragraf pembuka, yaitu paragraf yang terdapat di awal karangan. Kemudian ada paragraf isi, yaitu paragraf yang berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Dan yang ketiga adalah paragraf penutup, yaitu paragraf yang berisi kesimpulan, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah karangan. Selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama adalah paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan dari pembaca. Yang kedua adalah paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang dapat menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembacanya seolah-olah dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah paragraf persuasi, yaitu paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembacanya untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya adalah paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya ada juga paragraf naratif, yaitu paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah. Selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif, di mana gagasan utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif, yang dimana gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf, serta ada paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan juga akhir paragraf. Syarat paragraf efektif yang pertama adalah mempunyai satu tema yang jelas, yang kedua adalah adanya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, yang ketiga adalah mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam bentuk kalimat topik. Kemudian yang keempat adalah penulis juga harus memperhatikan ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, serta pembentukan kata. Yang kelima, penulis juga harus memperhatikan teknik penulisan, baik itu kutipan, sumber rujukan, tabel, dan lain sebagainya. Yang keenam, penulisan
paragraf juga harus menjorok ke dalam atau sejajar tapi diberikan spasi. Kemudian yang ketujuh adalah penulis juga harus memperhatikan jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai dengan 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Terdapat 3 ciri dari paragraf efektif. Yang pertama adalah adanya koherensi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemudian yang kedua, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Yang terakhir adalah memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Sekian sedikit penjelasan mengenai paragraf efektif dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.